Nah, jadi di video selanjutnya ini aku akan membuat video tentang LED dengan potentiometer untuk mengerjakan soal nomor 5 ini. Jadi perintahnya di soal nomor 5 ini, ketika dalam program ini nanti menggunakan satu potentiometer dan 7 buah LED. Nah, di sini nanti satu buah potentiometer ini untuk membaca mikrokontroller membaca data untuk menyalakan LED-nya. Jadi gimana potentiometernya ini, perintahnya LED akan menyala ketika mendapatkan nilai data analog dari potentiometer yang dibaca oleh microcontroller. Jadi di sini di microcontrollernya nanti potensio ini membaca 5 angka, 5 buah data yang digunakan. Nah, nanti jika potentiometernya itu yang terukur adalah 1, maka ketujuh LED itu akan menyala secara bersamaan. Dan nanti ketika yang terbaca datanya 2 pada data analognya nanti, maka LED akan menyala dari kiri ke kanan. Nah, jika yang terbaca itu data 3, maka LED akan menyala dari kanan ke kiri. Kalau data yang keempat yang terbaca, maka LED akan menyala secara berturut dari 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Nah, yang terakhir, jika data tersebut 5 yang terbaca, maka LED akan menyala secara berurutan 2, 4, 6. Dari 2, LED kedua, 4, dan 6. Nah, jadi bentuk rangkaiannya seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan Arduino Uno. Kita hubungkan potentiometer ini ke pin A0 pada Arduino. Kita menggunakan virtual terminal ini untuk monitor yang membaca data dari potentiometernya nanti 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, di sini ada LED 1, 2, 3, 4 sampai ada 7 LED, dan kita pakai resistor 560. Di sini LED pertama dihubungkan ke pin 3, LED kedua pin 4, LED ketiga pin 5, LED keempat pin 6, LED ke-5 pin 7, LED ke-6 pin 8, dan LED ke-9 LED ke-7 ke pin 9. Dan ini virtual terminalnya dihubungkan ke 0 dan 1 pin Arduino. Maka nanti pada program Arduino-nya di sini kita baca dulu pin yang kita gunakan di Arduino. Ada integer data, untuk membaca data itu ada 0, switch, dan peta itu datanya 0 nanti untuk membaca data yang kita gunakan. Nah, untuk LED-nya tadi yang LED pertama ada di 3, LED kedua ada di 4, LED kelima ada di LED ketiga ada di 5, LED 4 ada di 6, LED 5 ada di pin 7, LED 6 ada di pin 8, LED 7 ada di pin 9. Kita lihat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus di sini di void setup ada perintah yang hanya satu kali menjalankan di sini untuk menginisialisasi output dan inputnya. Di sini kita hanya menggunakan output dari LED. Ada LED 1 sampai 7 itu sebagai outputnya. Nah, di sini ada void loop. Void loop ini nanti dari integer data tadi itu dia membaca dari pin A0. Peta itu membaca yang dari data ini, nanti integer data itu untuk membaca pin A0, dan peta ini untuk membaca map data 0, 1, 0, 2, 3, 1, sama 5. Nah, nanti di sini menggunakan delay-nya 300. Nah, program yang kita kembangkan di sini pakai cache dan break. Nah, cache 1
Di sini nanti akan membaca LED 1 high. LED 1 sampai LED 7 itu high. Nah, nanti ada jeda break di case 2 yang berdata yang kedua membaca yang pertama LED 1 yang menyala, terus nanti ada delay LED 2 yang menyala, terus ada delay nanti LED 3 yang menyala, ke 6 LED yang mati, hanya LED 3 yang menyala, terus nanti ada delay lagi, maka LED 4 yang nyala, delay LED 5 menyala, ada delay LED 6 menyala, delay lagi LED 7 menyala. Nanti break di case 2 atau tes case 3, di mana data ketiga ini nanti yang membaca perintah bahwa LED itu akan menyala dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri berarti dari LED 7 ke LED 1. Jadi di sini nanti yang menyala adalah LED 1 delay, terus LED 2 yang menyala setelah LED 7, LED 6 ya, terus ada delay lagi LED 5, ada delay LED 4, ada delay LED 3, delay lagi LED 2 sampai LED 1 yang menyala. Nah, nanti kalau di case 4 atau di data keempat yang mau dibaca adalah menyala secara berurutan dari lampu 1, 3, 5, dan 7. Jadi nanti lampu yang menyala adalah 1, 3, 5, dan 7. Jadi di sini waktu pertama LED 1 menyala. Nanti ada delay LED 3 yang menyala, ada delay lagi LED 5 yang menyala, delay maka LED 7 yang menyala. Dan yang terakhir di case 3 atau case 5, data yang terbaca itu adalah LED 2, 4, 6 secara berurutan. Jadi akan menyala itu 2, 4, dan 6 nih. Jadi kita membaca LED 2 itu menyala dan ke-6 LED lainnya mati. Nah, yang ada delay, terus LED keempat yang menyala dan ke-6 LED yang lainnya mati. Delay lagi, maka LED ke-6 yang menyala, LED yang lainnya mati. Delay 100 dan break, maka program selesai di case 5 karena data yang terbaca hanya sampai 5. Jadi bentuk programnya seperti ini. Nah, sekarang kita bisa verify. Setelah di verify, di sini sudah done compiling, berarti program yang sudah kita buat ini sudah benar. Nah, kita tinggal copy data Arduino programnya ke Proteus. Kita pilih yang ada teksnya, kita copy, kemudian kita ke simulasi Proteus. Kita masukkan data tadi ke Arduino, kita paste, lalu kita oke. Maka program yang udah kita buat di Arduino tadi sudah masuk ke Arduino yang ada di Proteus. Sekarang kita bisa mensimulasikannya. Nah, di sini virtual terminal yang terukur adalah 3. Maka seperti perintah tadi, kalau data yang terbaca adalah 3, maka LED akan menyala secara bergantian dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau kita mau rubah data yang terbaca misal jadi 2. Nah, data yang terbaca 2 tadi perintahnya LED akan menyala dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan berarti dari LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5, LED 6, dan LED 7. Nah, kalau kita mau membaca data 1, kita ganti lagi potensiometernya, kita geser. Nah, di sini di virtual terminal terbaca 1, maka LED ini akan menyala semua secara bersamaan.
menyala secara bersamaan. Nah, kalau kita mau ke data yang keempat, kita ubah lagi potensiometernya. Nih, data yang terbaca di virtual terminal adalah 4, dimana di sini perintahnya LED akan menyala dari 1, 3, 5, dan 7. Nih, kita bisa lihat bahwa LED menyala dari LED pertama, LED ketiga, LED kelima, dan LED ketujuh. Nah, kalau kita mau membaca data yang kelima, maka kita geser lagi potensiometernya agar membaca data yang kelima. Nah, kalau di data kelima tadi perintahnya bahwa yang menyala secara berurutan tuh LED 2, 4, dan 6 saja. Nih, 2, 4, dan 6. Di virtual terminal baca angka 5. Nah, jadi itu tadi bagaimana membuat program untuk menyalakan lampu LED dengan program dari Arduino dimasukkan ke Proteus agar lampu LED ini dapat menyala dengan menggunakan potensiometer. Nah, itu saja penjelasan dari video kali ini. Terima kasih.